Muncul kurang eta nu pararang heunge di Ukraina jeung di Rusia. Tong make basoka ieu. Tong make nuklir, make ragi. Eta teh ngajak tina kieu tadi ragian. Halo Sampurasun, anjir balik deh nya orang geus lila pisan teh upload di channel nu ieu nya, tapi alhamdulillah ya orang bisa ngonten deui. Berhubung karena kamari-kamari orang aktif di dunia naonnya, dunia persilatan atau dunia seni lah gitu, jadi banyak henteu pisan ngalamot konten. Bahkan di channel orang anu hiji deui geus lumayan rada lila oge orang teu upload. Tapi alhamdulillah hari ini saya sudah kembali untuk aktif lagi di channel Ekalaya, di jurnal saya. Sebelumnya saya pernah bikin konten jurnal ritual pamadihana, itu ritual pamadihana tentang menari dengan mayat ya. Nah, banyak juga yang komen di sana, "Mang bahas budaya Sunda, Mang bahas budaya Sunda." Itu menjadi sesuatu yang menarik sekali dan membuat saya bahagia ya, karena budaya Sunda tuh loba pisan yang harus dibahas, banyak sekali gitu. Tapi sebelum ke beberapa ritual atau misalkan ke beberapa tradisi yang ada di Tatar Sunda, kita akan ngebahas dulu beberapa tentang apa itu budayanya sendiri ya. Jadi budaya Sunda sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya tentang budaya itu cakupannya sekali lagi saya selalu berbicara tentang budaya. Budaya itu adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi jangan kalau ngedengar kata budaya itu jangan dipepetkeun atau bahasa Indonesiana. Jangan disangkut pautkan dengan tradisi, jadi nanti takutnya jadi kerdil gitu kata budayanya. Budaya itu sesuatu, nah ini ada budaya ngabako, budaya main HP, budaya naon gitu. Sama itu juga budaya. Jadi tidak semua budaya itu sifatnya kuno atau kolot gitu. Budaya itu ya bisa jadi juga budaya kontemporer. Oke, Mang budaya Sunda, Mang bahas budaya Sunda, Mang bahas budaya Sunda. Emang mau bahas budaya Sunda yang mana sih gitu? Kalau saya cakupannya mungkin dari kebiasaan orang Sunda, kita selalu berkesinambungan dengan seni dan literasi ya. Kita akan ngebahas tentang pencaksilat. Peneliti menuliskan bahwa pencaksilat itu ditemukan pada abad 7 Masehi. Nah, yang tersebar luas di Asia juga di Nusantara, di Malaysia, di Singapura Selatan, di Brunei dan juga di Thailand Selatan. Berhubung di kita di Nusantara itu pencaksilat hampir semua daerah, gak hanya di Tatar Sunda, memiliki genre pencaksilatnya sendiri. Pencaksilat di kita itu dipengaruhi dengan estetika ya, dengan create gerakan tubuh yang teratur dan juga berirama. Jadi yang saya temukan dari beberapa gerakan silat itu terlihat indah seperti menari, padahal itu adalah tata cara untuk mempertahankan diri sebenarnya. Pencaksilatnya sendiri itu di beberapa kerajaan menjadi sebuah pasukan atau misalkan kekuatan militer yang sangat kuat ya. Dan militer di beberapa kerajaan itu, khususnya di kerajaan Tarumanegara, harus memiliki moral dan akhlak yang tinggi untuk bisa bergelut atau misalkan menguasai ilmu pencaksilatnya itu sendiri. Dari beberapa kerajaan juga memiliki genre silat yang berbeda-beda. Di Pajajaran itu ada Cimande dan memiliki sentuhan nuansa Islam yang kental ya. Dan di Jawa Tengah, pencaksilatnya sendiri memiliki genre atau gerakan atau jurus atau apa yang nyebutnya gitu. Ada juga disebutnya merpati putih. Di Jawa Timur itu disebutnya perisai diri. Dan pencaksilat itu sendiri dari beberapa kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya itu memiliki ikon atau memiliki pendekar-pendekar yang sampai sekarang cukup dikenal. Menurut seorang peneliti silat, Donald F. Trigger, bela diri pencaksilat sendiri itu bisa dibuktikan dari beberapa senjata yang dipakai atau artefak atau pada relief-relief dari budaya Hindu-Buddha. Jadi bisa dibuktikan kalau misalkan kuda-kudanya seperti apa gitu, terus dari bentuk senjatanya seperti apa,
bukti silatnya sendiri itu memiliki jurus atau misalkan pengadopsian dari alam atau binatang gitu. Jadi kalau para peneliti itu melihat dari relief dan senjata, terus juga dari kuda-kuda. Pengadopsian silat dari berbagai wilayah dengan senjata dan jurus yang berbeda-beda itu bisa dibuktikan dari reliefnya gitu atau dari senjatanya. Nah, kalau menurut Syekh Samsudin, pencak silat yang ada di Nusantara ini dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, dan juga budaya Cina. Kenapa? Karena menurut beliau bahwa di Nusantara ini banyak pedagang waktu itu dari Cina dan dari India. Jadi dari gerakan silat, dari jurus-jurus yang kita pakai juga itu ada pengaruh dari kultur budaya Cina dan India. Dan kayaknya di Nusantaranya sendiri pengaruhi oleh sentuhan alam. Karena cek saya mah ditinggali kusanya model gerakan-gerakan silat itu jika nanti ngadopsi dari burung, terus dari orai, dari burung elang kan ya, terus monyet kan aya beberapa anu misal kasurupan kursilat kasurupan aing Vespa kan aya atau aing mau gitu kan. Aing Vespa mah ngebul aja. Nah begitu, jadi mungkin pada zaman kerajaan atau misalkan zaman banyak para patih atau pendekar yang mempertahankan wilayah gitu. Jadi mereka rek ngadopsi jurus silatnya karena selain dari sentuhan alam gitu. Dan tadi pun jurus-jurus yang saya baca dari beberapa jurnal di learning Google-nya, kan tadi ada beberapa gerakan silat, tapi kalau misalkan di Jawa Baratnya sendiri itu justru mencakup dan beragam loh. Jawa Barat kan ya Cimande, Regug Parug, Braja Musti, Pancasona, Taji Malela, Sapu Angin, Sapu Ijo, Sapu Jagat. Jadi loba gitu bercabang biji kan nama. Karena kalau misalkan dari artikel mungkin hanya sedikit genre yang dituliskan, tapi sebenarnya di Jawa Barat pun itu sangat besar. Begitupun mungkin di Jawa Tengah, di Jawa Timur, selain ada tadi yang disebutkan dari artikel, mungkin ada beberapa genre yang lebih terkenal lagi gitu. Yang lebih beragam lagi gitu. Nah, ini kan peyem ya. Tape gitu ya. Tape deh. Kocak. Jok bapak-bapak guys. Nah, ini kan bayangin aja ya. Ini adalah sebuah kekayaan intelektual, bro. Ilmu itu ilmu. Bayangkan ya sampai pantasnya. Sampai itu keras. Di pasihan ragi ya, kukolat baheula teh dikasih ragi. Ini tepikeun kalamek begini, pikeun kahipu. Tah lamun ceuk urang, jangan ilmu ya ilmu. Mun ceuk urang eta nu pararang heunge di Ukraina jeung di Rusia. Tong make basoka ieu. Tong make nuklir, make ragi. Eta teh ngajak cenah kieu tadi ragian. Peyem teng. Teng depan teuas keur maju sia. Kamu di ragian mending sadalila ku musuh teh. Jadi lembek anjing. Tokoh silat Sundanya sendiri adalah banyak ya. Di Tatar Sunda ada Prabu Siliwangi. Terus di daerah lain ada Panglima Malaka, ada Gajah Mada, terus ada si Pitung dari Betawi. Terus pada abad ke-14, pencaksilat sendiri itu disebarkan ke beberapa daerah di Nusantara, ke berbagai pesantren-pesantren, khususnya di pesantren Nadatul Ulama, ada juga pesantren yang lain. Cuman pada saat zaman kolonialisme, itu kebanyakan para santri dari Nadatul Ulama, dari NU, itu yang menjadi pejuang. Dan mungkin mereka itu tidak kosong, tidak dengan badan yang kosong. Mereka pasti memiliki beberapa pertahanan yang mengadopsi dari pencaksilat. Karena pada saat itu pencaksilat sendiri pada abad ke-14 disebarkan di berbagai pesantren di seluruh Indonesia atau di Nusantara. Pencaksilat di Sunda. Dan tidak hanya para santri, bro. Pada saat itu juga pahlawan-pahlawan yang membela negara ini juga mungkin tidak kosong-kosong teuing ngangenya. Jadi kosong-kosong teuing mah tidak hate aing mah kosong. Hate mana aya kosong senyap. Ari awak sih. Ari hate kosong. Kupir eta mah. Nah, jadi gitu guys.
eh, salah satunya adalah para pahlawan kita adalah Teguh Cekditiro, terus Imam Bonjol, Tengku Umar, dan juga Sultan Agung itu memiliki kekuatan bela diri dari pencaksilat itu sendiri. Nah, jadi mungkin dari bahasan saya itu sedikit kemana-karap ya, tapi itu poin-poinnya udah dapet. Nah, untuk anak-anak juga atau misalkan kawan kawin semua yang udah nonton video ini, kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalkan ada mau yang nambahin, itu boleh komen di bawah, jangan dihujat ya, tapi dibenerin gitu kalau ada yang salah. Semakin kesini juga pencaksilat itu juga diakui oleh dunia. Bahkan banyak juga genre silat kontemporer yang lebih modernisasi dari sebelumnya gitu. Sekarang sudah menjadi cabang olahraga yang mancanegara, bro, yang go internasional. Juga pencaksilat dimainkan atau misalkan dipertontonkan dengan estetika yang sangat enak dinikmati ya, karena memakai sentuhan-sentuhan yang modern gitu. Dari segi panggung, tata letak atau dari koreografi itu silat sekarang sudah muncul orang Sunama wis kajomantara atau sudah mancanegara dan diakui oleh dunia. Seperti itu. Bisa jadi media ekspresi berarti mah. Bisa Jadi media ekspresi. Bahkan juga ada drama silat, bro. Kameramen Pemikiran gua. Jomblo. Pemikiran gua. Punya duit. Punya duit, lu punya kuasa. Injam anjing. Injam aing. Punya duit. Injam aing gitu kan. Soal pemahaman mah. Kedai we, injam duit heula we. Injam duit anjing. Injam duit ya nama. Oke, yang pertama emang aya 3 pertanyaan. Anjir. Tuh aing 8 nanyaan sebenarnya. Siap, 3 pertanyaan, Mang. Karena menurut orang aya keresahan-keresahan di dalamna. Sing nanyana sing ngeuceul gak. Heeh. Make peuyeum urang teh oleng tah. Yang pertama, kenapa sejarah Sunda tidak dituliskan secara rinci dalam pendidikan sekarang? Dalam kurikulum maksudnya. Ya, dalam Hiji-hiji we kurikulum. paling jawabnya Oke, serius. so. Nah, kita sharingnya, ini adalah konten untuk sharing, bukan untuk saling egois ya. Oke. Kalau misalkan ada yang salah, cek orang, oke dibenarkan, tapi dibenarkan launan. Dalam kurikulum sejarah, kurikulum pendidikan di kita, sebenarnya banyak budaya Sunda atau tata cara orang Sunda di buku-buku disebarkan. Aman eta ngeroh? Aman. Nah, cuman kalau misalkan sejarah Sundanya sendiri, mungkin kalau di universitas atau di menengah ke atas di SMA, ada yang diajarkan, ada yang tidak, bro. Itu tergantung kepada guru bahasa Sundanya sendiri. Meskipun tidak ada di kurikulum mungkin dia harusnya lebih kreatif atau lebih berisi dalam memberi materi kepada siswa-siswanya. Kalau mahasiswa kalau kata saya sudah tidak perlu diajarkan, karena mungkin mereka akan menggali sendiri yang cinta terhadap sejarah bangsa Sunda sendiri. Nah, kalau misalkan budaya Sundanya sendiri itu atau sejarah Sundanya sendiri, di Google pun ada tentang misalkan Bandung Purba atau misalkan Sunda itu apa. Tapi jangan sampai kita menyerap itu dengan tanpa bimbingan guru. Karena pengertian Sunda itu berbagai macam, yang menyebutkan bahwa Sun itu adalah insan, Da itu adalah zat alam, Ha itu adalah ilahi. Jadi manusia, alam, dan Tuhan. Ha itu nggak ditulis karena Ha itu berbentuk ilahi. Seperti kita bernapas, ha, keilahian gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa Sundanya sendiri itu adalah, dari kata Sundanya sebelum ke sejarah ya, Sundanya sendiri adalah Sun itu matahari, Da itu adalah sebuah kehidupan gitu. Jadi orang yang hidup dari cahaya matahari. Kan itu beda-beda versi, bro nya. Nah, terus kalau berbicara tentang Sundanya sendiri di mana, Pulau Sundanya mana? Kalau Pulau Sundanya itu sampai ke bukan hanya Jawa Barat, bro. Itu ada Sundaland itu sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Bahkan Sumatera juga. Itu dulu disebutnya Pulau Sunda, sebutnya Sundaland, itu dataran Sunda besar. Ada pun yang tidak terima, enggak ada, soal telit apa bukan search aja gitu, atau bertanya kepada beberapa orang yang mengerti tentang tata letak geografi Sunda dulu, atau misalkan kalian bisa searching harimau Pulau Sunda, Panthera tigris sundaicus, itu yang keluarnya adalah harimau Sumatera
Atau harimau Jawa juga apa sebenarnya itu dari nama-nama dari Panthera tigris, Sundaikus, sedangkan di Jawa Barat tidak ada harimau, sudah punah gitu. Adanya di Sumatera, tapi harimau Sumatera disebutnya adalah harimau Pulau Sunda gitu. Itu mungkin nya. Oke, kaduanya mah karena ya dari mana kita bisa tahu sejarah Sunda itu nggak kajawab ku sejarawan dan budayawannya mah. Sejarah Sundanya sendiri mungkin bukan terjawab, tapi ada yang merilis dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, sejarah Sundanya ada gitu. Cuman kalau misalkan jawabannya sendiri ada berbagai versi yang harus kita tampung gitu dan harus diakui, karena peneliti juga itu dengan jerih payah dan menurut sumber-sumber yang apa bisa dibilang konkret gitu. Oke. Berarti lu apa yang harus dilakukan agar generasi sekarang tahu akan sejarah dan budaya Sunda? Kita di sini berbicara tentang kesundaan gitu. Ini sebenarnya kontennya pencak silat, bro. Tapi kita berbicara mencakup luas tentang kesundaan. Kenapa? Balik lagi kepada kerja bersama antara masyarakat dan pemerintah gitu. Kalau misalkan banyak juga masyarakat di kita yang peduli tentang tradisi Sundanya sendiri nih, yang masih mengadakan atau masih aktif dalam, contohnya dari hajat lembur, dari ngalaksa misalkannya, dari panen. Terus budaya-budaya Sunda yang lainnya kan banyaknya juga namanya, termasuk di lembur mana ya budaya tentang budaya Sunda, tradisi lah di lembur mana, ngaruat lembur gitu kan. Terus ada ngalaksa di Sumedang. Nah itu kan balik lagi kepada kita sebagai orang daerah yang cinta nggak tentang budaya, tentang tradisi itu. Kita juga harus disokong sama kepemerintahan yang memberi wadah dan fasilitas, bro. Percuma ya masyarakat diletik berteriak tentang ayo tradisi Sunda, ayo tradisi Sunda. Sunda itu juga bisa diakui di mana-mana, Sunda itu keren, Sunda itu. Tapi pemerintah tidak memberi fasilitas jeung wadah, atau media dari manapun juga tidak merilik, ya jadi kerdil. Tapi kalau misalkan media dan pemerintah itu kerjasama dan orang-orang yang bergelut dengan tradisi itu kerjasama, tritang tuh lah anjir tiluan etanya. Namun misalkan eta bisa kerjasama, karena bukan hanya helaran, bukan hanya hajat lembur. Dari kalau berbicara tentang budaya Sundanya sendiri, kurang HDK kolot, HDK saluhureun ka cahanapeun, asah asih asuh tehnya hanteu asaan mah. Berakhlak, beradab baik itu kan diajarkan di Sunda. Nah itu juga harus diangkat gitu, tidak hanya tentang keseniannya saja gitu. Terus dari bahasa kan, bagaimana kita, contohnya aing anjing gitu kan. Orang ya kenapa konten pakai bahasa Indonesia, karena mungkin saya pengen mengajak orang di luar Sunda gitunya. Yang harus mencontohkan siapa? Misalkan adalah tokoh publik, terus influencer dan yang lainnya. Ketika itu mencontohkan berbahasa Sunda, mungkin ke bawahnya juga bakal pede dengan bahasana gitu. Contoh misalkan bupati Bandung memakai setelan raksukan Sunda, berbahasa Sunda, pasti masyarakatnya pun ingin seperti itu gitu. Atau influencer di Sunda saha, misalkan artis daerah saha, manehna pakai bahasa Sunda, juga wali kan misalkan ya. Tapi aduh marketing. Wali misalkan aya laguna nu haliku aing. Ya bener tuh sih? Atau kumaha aing ya? Wali. Kumaha aing. Itu kan ada yang resep wali juga. Pasti yang suka wali itu bakal menciptakan yang seperti wali gitu. Jadi kita kerjasama aja nih, caranya mah kerjasama eta. Ya sudah guys, seperti itu ya. Anjir terlalu panjang lebar ya karena kita ngebahas Pencaksilat. Sekali lagi sejarah Sunda. Sejarah Sunda ini dari bohongnya aduh. Oke, sekali lagi guys, jadi di sini saya tidak nyanyahuanan. Saya cuma pengen sharing aja gitu. Terus mengajak kita dan mengingatkan tentang kebudayaan atau misalkan tradisi. Buat teman-teman yang suka video ini jangan lupa like, komen, subscribe. Sok atuh berak bisi anu rek nga-request si pembahasan naon sok gitu. Di no komen. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin Kang bahas misalkan tentang Cau Ngora misalkannya, Kang bahas tentang tradisi ini, silahkan komen di bawah. Nanti saya juga akan belajar dari komenan-komenan kalian. Saya juga akan membaca gitu. Dan riset. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampurasun. Sampai. Petak kecil.